Halo teman-teman, jumpa lagi podcast bersama IWPI Ikatan Wajib Pajak Indonesia dengan Bapak Rinto. Halo Pak Rinto, masih semangat hari ini Pak? Selalu semangat Mas Awan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di dunia perpajakan dan harapan kami bisa mempengaruhi dengan ini Mas ya, seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara kita Mas Awan. Oke, mantap Pak Rinto, luar biasa setiap hari bersama kita teman-teman ya. Hari ini kita mau bahas mengenai hati-hati oknum nih ya. Diduga ada orang yang oknum bukan pemeriksa pajak, bukan kuasa WP, tapi bisa tahu data kita dan bisa kasih solusi untuk kita. Ya, Nah, gimana kita ini Pak? jadi ini sebenarnya kan kasusnya sudah agak lama Mas Awan, cuman saya refresh kembali karena saya juga lihat ini apa Hmm. videonya Mas Awan terkait Hmm. opsi ini Mas Awan kalau menghadapi sengketa perpajakan Mas Awan. Itu ada Oke. dua Mas ya, Iya 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 nego iya iya. nego sama Nego sama melawan ya. malah melawan. Kan tidak ada tengah-tengah, ada nggak Mas? Eee, tengah-tengahnya ya nggak ada. Nah, ini saya tunjukkan perjuangan saya Mas di PTR Mmm, Indonesia itu masalahnya. mmm, Jadi ceritanya kami kan ini Mas ya dilakukan pemeriksaan pajak oleh Kanwil DJP Jatim 3 Mas mmm, Awan ya. mmm, Saat itu angka SKP-nya sangat luar biasa Mas Awan ya. Tapi sebelum mmm, ke angka SKP ini kan sudah ada mulai dari pemeriksaan pajaknya itu mhm, melewati waktu, mhm, pembahasan akhirnya melewati waktu itu Mas Awan dan mmm, angka dalam pra SPHP itu luar biasa Mas Awan, 6,5 mmm, miliar Mas Awan. mmm, 6,5 miliar. mmm, Nah, terus setelah angka pra SPHP, kami coba menemui pejabat di Kanwil Jatim 3. Ini kita cara lobby dulu, Mas. oke. Heeh, jadi Semua yang WP pasti gitu, Pak? Semua WP ya, pasti maksudnya cara cara nego dulu? paham, Mas. Makanya ini biar relate dengan konten yang sudah Mas Awan sampaikan. Ini kisah nyata, Mas Awan. Oke. Nah, karena sudah dikeluarkan angka pra SPHP yang tinggi, kami nyoba mengakses kepala Kanwil Mas Awan. Ini terus terang Mas Awan, ini karena sudah Mmm, di persidangan masuk kepala Kanwil dan mhm. kebetulan kepala Kanwil ternyata kakak kelas saya di SMA di Malang Mas Awan, salah Oh satu SMA negeri di Malang Mas oh, Awan. cocok dong itu ya? Nah, cuman ini karena saya dapat linknya salah, nggak ada yang mau ngasih nomor HP-nya Mas Awan. Oke. Nah, itu saya temui adalah salah satu ini Mas, pengurus organisasi Mmm, Islam yang lumayan besar Mas Aman di Kota mmm, Malang. mmm, Dia nggak mau ngasih nomor HP, akhirnya sudah sampai waktunya langsung keluar SPHP Mas Awan, tetap angkanya mmm, sama dengan pra SPHP 6,5 miliar. mmm, Setelah angkanya keluar SPHP kan tim kami bingung Mas Awan, saya sendiri mmm, waktu itu belum ngerti Mas, pajak ini kok gimana kok sampai ribet seperti ini gitu Mas Awan mhm, ya. Gitu loh. mmm, Dan ternyata angka yang dikeluarkan di SPHP tadi Mas Awan, itu cuma 6 lembar Mas Awan, tidak ada rinciannya Mas Awan. oke. Jadi tim tim kami stres, mencoba cara ke sana kemari Mas Awan, gimana caranya menjawab SPHP ini, itu Mas Awan ya. Mmm, Akhirnya kami mencari konsultan yang besar Mas Awan, ini yang di mmm, Jakarta Mas Awan ya, termasuk 10 besar konsultan Mas Awan mmm, ya. Nah, harapan mmm, kami secara teknis dulu Mas Awan, karena kami sudah cara akses lobby tidak mmm, berhasil, ini kita secara teknis Mas Awan ya. mmm, Nah, akhirnya kami sambil mengerjakan sanggahan SPHP, kami juga bersurat kepada Kanwil mmm, Jatim 3, kami meminta rincian dasar koreksinya Mas Awan. mmm, Nah itu kami sampai kalau tidak salah 2 kali berkirim surat, mereka tidak mau memberikan Mas Awan, dengan alasan sudah pernah diberikan. Itu oke, senjatanya seperti itu Mas Awan, mmm, Akhirnya sampai tibalah saatnya kita di pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Nah, di mmm, situ yang kami kaget Mas Awan ya, tim yang kami hire yang 10 besar ini Mas ya, dunia ini Mas mmm, Awan ya, itu ternyata tidak berkutik di hadapan tim pemeriksa pajak Mas Awan. mmm, Tidak berkutik di hadapan tim pemeriksa pajak. mmm, Akhirnya tim saya laporan, nah akhirnya saya memutuskan untuk terbang bersama teman saya Mas Awan ya, terbang ke Jakarta menemui kakak kelas saya juga Mas Awan ya, yang satu alma mater mmm, dengan kepala Kanwil Jatim 3 Mas Awan. Namanya mmm, ini Mas Awan bisa searching Mas, namanya Bapak Andreas Edi Susetio Mas Awan. Dia adalah mmm, ini Mas, anggota Komisi 11. mmm. Bapak di searching Mas Awan. Anda Sucipto? Andreas Edi Susetio, Komisi 11 DPR RI. Heeh, Susetio. Oh, oke, tahu tahu, ini ada. dapat ditampilkan Mas Awan. Oke, sebentar saya Hmm. coba tampilkan dulu.
Zoom. Oke, Nah, Pak jadi Andreas ini yang teman-teman ini. yang mencoba mencara tadi kan Mas Awan kan caranya kan lobby Mas Awan ya. Ini Hmm. konten ini menegaskan bahwa cara lobby pun itu tidak bisa Mas Awan. Kalau nggak ada duit maksudnya, Pak? Ya, Oh. itu Mas. Nah, kalau angkanya, jadi lobby pun mereka udah menetapkan angkanya Mas. Bukan lobby, Oh, mereka udah punya angkanya. Kalau nggak cocok sama angkanya mereka tetap nggak akan bisa. Ya namanya kan bukan oh, lobby Mas Awan. Nah, iya. ini adalah anggota Komisi 11 DPR RI Mas Awan. Nah, yang Hmm, kita tahu juga Mas Awan bisa cek Mas, Komisi hmm. 11 menerima ini Mas, dana apa Mas? Yang dari BI itu Mas. Nah, Menerima dana hibah. Apa? apa CSR, CSR BI, CSR. BI. Oh, BI. Ya, Heeh. ya. Semua anggota anggota 11 terima dana CSR nih. Heeh. Jadi Komisi Hmm, 11 ini adalah menangani bidang keuangan masalahnya, termasuk hmm, Bapak Andreas ini adalah Komisi 11. Dari hmm. ketemu Bapak Andreas ini Mas langsung ditelepon Kepala Kanwil Mas. Langsung Langsung kenal saya dia. besoknya Kenal dia. adik kelasnya juga Mas, satu alma mater kita. Karena dia Saya kenal dan langsung telepon. Pak Farid itu juga itu sama saya satu alma mater Mas Aman, kita kenal semua. Oke. Terus dia telepon. Nah, terus ditelepon, besoknya saya dari Jakarta langsung ditemui di kantor Kanwil Jatim 3 Mas Awan. Oke. Nah, di situ kita ngomong panjang lebar, tapi intinya beliau tetap menyatakan bahwa anak buahnya tim pemberantasan pajak ini sudah sesuai dengan prosedur. Hmm, Lah, saya kan ini loh prosedur ini dilanggar itu sudah tidak didengarkan Mas Awan. Mas Awan. hmm. Oke. Ini upaya saya seperti itu Mas Awan, tidak didengarkan Mas Awan. Loh. Hmm, Lah, tapi narasi yang mereka bangun bahwa saya itu menemui beliau adalah saya mau lobby angka, tidak. Saya mau meluruskan hmm. kalau ada pelanggaran prosedur seperti ini gimana? Tapi Oke. narasi yang beredar di luaran Mas Awan, saya dituduh mau melobi biar angka Oke. pajaknya turun. Saya nggak mau, saya nggak peduli angka 6,5 miliar atau 10 miliar atau 100 miliar. Ya. Tapi kok bisa ada pemeriksaan pajak tidak ada dasar koreksinya dan Hmm, melanggar banyak prosedur tata cara pemeriksaan pajak, kok bisa SKP-nya sah gitu loh. hmm, Kan gitu Mas Awan. hmm, Nah, seperti itu Mas Awan. Loh. hmm, Lah, iya dalam proses negosiasi, ya udahlah daripada rame-rame ini loh ada perhitungan kesalahan tim saya, ada kesalahan memang di sini. Saya lah hmm, bayar angka ini aja. Nah, hmm, mereka nggak mau bergeming, tapi mereka juga nggak mau nunjukkan rincian dasar koreksi itu Mas Awan. hmm. Oke. Jadi kalau kita menemui tim pemeriksa pajak yang sudah mengincar kita Mas Awan ya, Hmm, oknum itu sangat hmm, susah Mas Awan bagi wajib pajak Mas Awan. hmm, Karena argumen mereka seperti ini Mas Awan, yang pernah saya dengar. Kamu harus bisa membuktikan angka saya salah. Kalau kamu tidak bisa membuktikan angka saya salah, berarti angka saya benar. hmm. Oke. Ini Oke. dibalik Mas Awan. Hmm, Nah, akhirnya setelah ketemu Kepala Kanwil tadi, Pak Farid Baktiar, itu saya dikasih Mas rincian dasar koreksi Mas Awan. Dari hmm. 75 lembar, saya dikasih cuma 15 halaman. Oke. Nah, ternyata itu adalah taktik mereka. Biar saya Hmm, suruh membuat sanggahan ulang, biar dia bisa menerbitkan undangan pembahasan akhir lagi. Saya hmm. baru sadar, ternyata undangan pembahasan akhir yang pertama, dia salah prosedur. Itu masalah. Ternyata dia ini ada jebakan itu seperti itu, Mas Awan. Oke. Jadi Hmm, untuk melegalkan undangan pembahasan ini, Mas Awan. Karena waktu itu kan hmm, saya masih bodoh, Mas Awan, ya. Saya nggak belajar tentang perpajakan. Wah, waktu itu undangan pembahasan akhirnya dikirimnya melalui WA dan melalui pos. Ternyata kan hmm, nggak boleh, Mas Awan. Harus hmm, melalui langsung atau faksimil. hmm, Ternyata aturannya seperti itu, Mas Awan. Lah, hmm. di situ ternyata menyerahkan 15 halaman ini hanya trik untuk menyerahkan secara langsung tadi, Mas Awan. Oke. Seperti Oke. itu, Mas Awan. Nah, dari situ, nah, kita sudah ketemu Bapak Andreas, ketemu Pak Farid. Nah, Hmm, ini gimana? Gitu loh. Lah, hmm, katanya Pak Andreas ini, saya disuruh nemuin namanya kakak kelas saya juga, Mas. Gitu loh. Namanya Pak Puguh. Nah, hmm. saat ketemu Pak Puguh, saya terangkan prosedur pemeriksaannya seperti ini. Dia ngomong bahwa, yo memang ini, bahasanya gini Mas, anjane arek-arek itu ngawur oleh mereka pajak, wis gampang urusanmu beres. Wis, ewang ngono kon bisnis mbak aku ae. Rasanya kamu bisnis sama saya aja, itu Mas Awan. Oh, udah, oke saya Oh. percaya Mas Awan. Tunggu Pak, tunggu Pak. Si Pak Andreas ini kenal mengarahkan ke Pak Pugo ini atas arahan dari kepala kanwil atau enggak? Enggak, sendiri. Memang dia kenal Mas Awan. Oke. Tapi Ah, kenapa dia bisa bisa tahu Pak Pugo ini bisa bisa bantu Bapak? oh, Pak Puguh ini mantan pemeriksa pajak. Oh, saya lupa Mas Awan. Mantan pemeriksa di Kanwil Jatim 3? Bukan, ini coba Mas saya search dulu. Nah, ini Mas, bentar. Oke.
Lah, Pak Andreas kan bukan orang pajak, dia mana tahu Pak Pugo ini siapa? Lah, kan satu alumni Mas Awan. Nah, Oke. ini kelihatan Mas ya? Ya. Nah, ini Oh, pejabat dia ya dulu ya? ya mantan pemeriksa pajak muda di kantor pelayanan pajak Madya Medan, Mas Awan. Oh, di Medan. Tapi ini orang Malang, Orang Mas Awan. Malang, oke. Muhammad Nur Pugu Widodo. Ini LHKPN-nya 898 191 waktu Mmm, 2012. mmm, Hmm. oke. Ya kalau sekarang dibandingkan rumahnya sama mobilnya ini udah nggak masuk akal tuh Mas Awan. Jadi Oke. seperti itu Mas Awan. Jadi Pak Nur Pugo ini adalah disuruh Pak Andreas. Sekarang ini saya tunjukkan foto-fotonya. Mmm. Tapi kan Pak Andreas ada kemungkinan dapat bisikan dong, "Tolong dong si PT Aryo nih suruh arahin ke Pak Pugo aja," gitu. Nah, bisa jadi Mas Awan. Nah ini Pak Nur Pugo Mas, ini saya Mas Awan. Mana Pak Pugo? Nah ini Mas. Oh, oke. Kelihatan Mas ya? Ya ya, yang Hmm. pakai topi? Ya, yang pakai topi. Oke. Nah, ini di kantor saya Mas. Nah ini Pak Andreas Mas Awan. Oke. Ini di kantor Mmm, saya Mas Awan. Ini saya Mas Awan. Ini Pak mmm, Pugu Mas. oke. Nah, jadi kenapa ini konten ini saya buka biar ada pemahaman bahwa paling wajibnya Anda percuma lah. Saya tuh udah nego udah paling mentok Mas. Mhm, Udah komisi 11 Mas. Udah mmm, kepala kanwil. ya ya. Jadi urusan nego ini bukan urusan skill, bukan urusan kemampuan, tapi urusan duit. Iya. Ada juga sih Mas kemampuan ini untuk memperkecil bisa juga Mas karena ada koneksi ini untuk cyber lah Mas, cyber juga lah Mas. Cuman Oh, kalau orang yang nggak punya koneksi, saya pikir jangan cari yang ini. Kalau saya kan koneksi saya banyak Mas. iya 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 iya. Ya di HP saya aja ada banyak pejabat-pejabat TNI, pejabat polisi ada banyak HP di nomor HP saya Mas Alwan. Mmm, Itu mmm, seperti itu Mas Alwan. mmm, Nah, Pak ini Mas, Pak Nur Pugo Widodo ini Mas Alwan, mmm, kenapa ini saya buka? Ternyata di dalam sidang saya di pengadilan pajak, malah dia membuat pernyataan yang mmm, membantu tim DJP Mas Awan. Padahal dia ini bukan pemeriksa pajak dan dia bukan kuasa saya, wajib pajak Mas Awan. Karena saya tidak pernah buat kuasa. mmm, Jadi kita hanya pertemanan saja itu Mas Awan. terus pernyataan apa itu? Heh? Bikin apa dia? Nah, ini coba saya searching dulu. Nah, ini Mas Awan. Nah, nama Mmm, Muhammad Nur Pugo Widodo, alamat mmm, Jalan Alpaka. Nah, bahwa benar saya mmm, kenal dengan saudara Ritu Setiawan, pemilik PTR mmm, Indonesia, bahwa benar saya pernah diajak saudara Ritu Setiawan untuk menemui pemeriksa pajak mmm, terkait pemeriksaan PTR Indonesia. mmm, Karena poin 1 dan 2 hal tersebut benar bahwa saya pernah diminta tolong oleh pemeriksa untuk membantu menginfokan menyampaikan perihal undangan pembahasan hari kedua. Nah, mmm, ini aja kan sudah salah Mas, pembahasan hari kedua aja kan nggak ada Mas, norma mmm, hukumnya. mmm, Kalau pemeriksa pajak ini Mas, membuat norma hukumnya nggak ada, itu semuanya halal Mas. Jadi oke, kalau nggak ada tata caranya pun dia menciptakan sendiri, pokoknya harus benar. Yang penting kan ada undangan pembahasan akhir dan ada mmm, SPHP itu Mas. Entah mmm, itu SPHP-nya 10, 100, nggak peduli Mas. oke, Via WhatsApp, ini maksudnya Mas Awan. Jadi Pak Nur Pugo Widodo ini, jadi ada undangan pembahasan yang kedua ini di WA dulu ke beliau Mas. Bukan mmm, ke tim kami, Mas Awan. Kan ini mmm, nggak boleh, Mas. Ini mmm. termasuk ada dugaan ini, Mas, pelanggaran pasal 34 Undang-Undang KUP, Mas, rahasia jabatan, Mas Awan. Wah, pidana itu. Iya, seperti itu, Mas Awan. Jadi ini surat dibikin oleh Pak Pugo untuk kepentingan penggugat atau tergugat? Untuk kepentingan terbuka tim sidang DJP Jatim 3, Mas Awan. Jadi mereka menghadirkan itu sebagai saksi? Sebagai alat bukti yang menguntungkan tim Oh, Kanwil Jatim 3. Itu bukan dari saya, Mas. Ini akhirnya saya membuat surat bantahan ini, Mas, menyatakan bahwa saudara M. Nur Gubernur tanggal 19 April, ya, surat pernyataan tadi, Mas, mmm, atau sebagai berikut bahwa saya tidak pernah memberikan kuasa kepada saudara Muhammad Nur Pugu mmm, Widodo, bahwa tidak benar saya mengajak saudara Muhammad Nur Pugu Widodo untuk menemui pemeriksa pajak terkait pemeriksaan PTR mmm, Indonesia. Saudara Nur Pugu Widodo sendiri yang berinisiatif, Mas Awan. Jadi dia itu mmm, kepingin, coba saya temukan, ya mungkin dia sambil nambah koneksi untuk mmm, bisnisnya lobby-lobby di bidang perpajakan kan gitu, Mas Awan. mmm, Eee, meminta agar dipertemukan kepada
pemeriksa pajak terkait dengan pemeriksaan PT Aero Indonesia, bukan atas dasar permintaan saya. Pertemuan tersebut diduga adanya keuntungan finansial bagi saudara Muhammad Nur Pugu Widodo terkait pemeriksaan pajak tahun 2019 PT Aero Indonesia. Hmm. Bahwa setelah menemui pemeriksa pajak, saudara Muhammad Nur Pugu Widodo berinisiatif mempertemukan saya dengan Bapak Farid Bakhtiar kembali selaku Kepala Kantor Wilayah DJP Jatim 3. Saat itu di rumah dinas Bapak Farid Bakhtiar, namun saya menolak dengan ajakan tersebut. Hmm. Jadi saya menolak, Mas, karena sudah tidak sesuai Hmm. prosedur. Yang saya gini, Hmm. Mas Awan, sebenarnya saya itu melobi itu untuk menegakkan Hmm. prosedur, bukan saya Hmm. melobi angka gitu. Oke. Bahwa karena saya tidak pernah memberikan kuasa kepada saudara Muhammad Nur Pugu Widodo, maka saya tidak pernah mengetahui apa yang menjadi alasan hukum bagi tergugat menyampaikan undangan kepada pihak yang bukan tim pemeriksa pajak. Bahwa menurut saya, apa yang dilakukan oleh tim pemeriksa pajak itu termasuk dalam upaya membocorkan rahasia wajib pajak. Oleh Hmm. karenanya telah melanggar pasal 34 ayat 1 Undang-Undang KUP, sehingga tim pemeriksa pajak patut diduga telah melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana dimaksud pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Hmm. KUP berbunyi, pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal yang sebagaimana dimaksud pasal 34 pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 25 juta rupiah. Adapun Hmm. jika saya pernah memberikan kuasa, silakan saudara Muhammad Nur Pugu Widodo untuk dihadirkan di muka persidangan untuk diperlihatkan surat kuasanya untuk membuktikan pelanggaran pasal 34 ayat 1 Undang-Undang KUP. Hmm. Jadi menemui tim pemeriksa pajak ini, Mas, dalam hal ini saudara Wisnu Prasetyo, itu adalah keinginan dari saudara Pugu Widodo sendiri, Mas Awan. Hmm. Mungkin dia terkait dengan membantu wajib pajak yang lain gitu, Mas Awan. Saya kan nggak tahu, Mas Hmm. Awan. Ada Hmm. kepentingan finansial yang saya nggak tahu. Tapi Hmm. inisiatif menemui tim pemeriksa pajak itu dari beliau, Mas Awan, bukan dari saya. Hmm. Nah, karena saya punya kontaknya, saya pertemukan. Hmm. Dan disitulah pernyataan bahwa nanti kalau PT Aero Indonesia akan melakukan pernyataan saudara Wisnu, Mas, ya, kalau PT Aero Indonesia itu melakukan perlawanan di pengadilan pajak, tidak akan menang kalau tidak punya koneksi. Disitulah perkataan itu Hmm. ada saudara Nur Pugu Widodo, Mas Awan. Hmm. Oke. Jadi ini, Mas, ya, kasus ini saya buka bahwa sudahlah tidak ada opsi selain melawan dengan sesuai aturan hukum dan sesuai dengan laporan keuangan yang kita miliki. Kalau cara lobby-lobby, Mas Awan, wah sangat riskan sekali dan biasanya, Mas, teman-teman yang melakukan lobby-lobby perpajakan ini, Mas Awan, itu tiap tahun menjadi sapi perah. Seperti itu, Mas Hmm. Awan. Oke. Jadi melobi negosiasi kalau dalam rangka menegakkan prosedur itu percuma, sia-sia saja ya. Iya. Karena urusannya duit, urusannya uang suap, mau kasih berapa, bukan urusan prosedur. Tapi maksudnya saya gini, Mas, kalau mau melobi-lobi, Anda juga harus menguasai prosedur dulu. Kamu Hmm. lihat, kalau mereka sudah tidak mau melakukan Hmm. menegakkan prosedur, udah percuma, udah langsung melawan Hmm. saja itu, Mas Awan. Tapi kan saya kira sangat sangat jarang wajib pajak yang punya koneksi seperti kami, Mas Awan. Itu kan nggak Hmm. mudah, Mas Awan. Itu kan koneksi itu kan Hmm. terbangun udah lama, Hmm. Mas Awan. Oke. Jadi negosiasi dalam hal untuk bahas material itu percuma, Iya, gitu Pak ya? iya betul, Kalau Mas. kalau mau negosiasi itu langsung deal saja ya, rupiah uang suapnya berapa. Tapi itu di negeri Konoha ceritanya ya. Oke, siap. Makasih Pak Rinto dari Nah, IWPI. nah, Kita kalau mau berhati melawan juga ini, Mas Awan, saran saya juga harus bergabung kita di WPI sama-sama gitu, Mas Awan. hmm. Ayo sama-sama kita bantu untuk Mas. Kami dari WPI akan membantu wajib pajak untuk secara sedapat mungkin itu ini, Mas, apa ya, menyelesaikan administrasi perpajakan itu yang sesuai dengan peraturan yang ada itu, Mas Hmm. Awan. Karena yang seperti kita ketahui, Mas Awan, ya, ini belum ada upaya serius dari Dirjen Pajak untuk mengedukasi wajib pajak Hmm. terkait banyaknya pasal sekian banyak itu, Mas Awan. Bahkan kadang Hmm. tim pemeriksa pajak saja nggak paham, Mas, pasal itu, Mas Awan. Hmm. Nah, seperti itu, Mas Awan. Harus bersatu, Mas Awan. Kalau sendiri-sendiri, nah, ya ini opsinya itu aja sih, Mas Awan. Kalau mau melobi Hmm. ya silakan, tapi harus Hmm. dengan kemampuan lobby dan Hmm. siap ini, Mas, segala kemungkinan. Hmm. Nah, tapi menurut kami saat-saat ini sangat berat untuk lobby karena gini, Mas Awan, untuk melobi itu biasanya yang saya ketahui di Metro TV, Mas Awan, itu tarifnya 10-30%, Mas Awan. Hmm. Nah, masalahnya tim pemeriksa pajak sekarang itu kalau ngasih angka itu, wah itu, Mas, 10 miliar, 100 miliar itu, Mas. Ngelobinya gimana, Mas Awan? Jadi angka 30% aja udah bikin kita bangkrut ya. Iya, seperti itu, Mas Awan. Apalagi 10 miliar
plus 30% plus 30%. Iya. Mampus. Itu ya. Ini sebagai ini Mas ya, bagi wajib pajak untuk pengetahuan, nah supaya dalam menentukan langkah hukum terkait perpajakan ini Mas biar maksimal itu masalah. Hmm. Hmm. Oke, siap Pak. Makasih Pak Rinto. Hmm. Teman-teman dapat bergabung ke IWPI ya di website iwpi.info ya teman-teman. Silakan nanti bergabung dengan Pak Rinto dan teman-teman semua. Baik, makasih Pak Rinto. Kita jumpa lagi di podcast Ya. berikutnya Pak. Sama-sama Mas Awan. Luar biasa.